Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk pembelajaran daring dari rumah. Oke, untuk materi pada pagi hari ini kita lanjutkan tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat KD 3.3. Menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga, pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi, yang kedua memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. 1. Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Indonesia mempunyai banyak keunggulan di bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi di Indonesia menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk pengelolaan keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia bisa dikelola sendiri dan ada yang dikelola oleh pihak asing atau investor asing. Berikut ini beberapa contoh pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah PT Freeport Indonesia. Ini ada gambarnya berupa tambang. Di dalamnya ada emas, ada tembaga, perak, dan lain sebagainya. PT Freeport Indonesia atau sering disingkat PT FI adalah sebuah perusahaan afiliasi atau gabungan dari Freeport McMoran Copper and Gold Inc. yang merupakan gabungan produsen emas, tembaga, dan perak terbesar antara Indonesia dan Amerika Serikat yang beroperasi di dataran tinggi di Timika, Provinsi Papua. Nah, itu adalah contoh hasil sumber daya alam PT Freeport Indonesia berupa biji emas, kemudian diolah menjadi aneka perhiasan yang terbuat dari emas. Ada gelang, kalung, cincin, anting, dan lain sebagainya. Yang kedua, perusahaan tambang minyak negara atau sering disebut dengan PTMN. Apa itu kilang minyak? Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Nah, agar dapat dimanfaatkan secara optimal, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Nah, ini contoh, ada beberapa gambar kilang minyak. Ada kilang minyak yang berada di sekitar laut, kemudian ada di daratan. Kemudian untuk contoh kilang minyak yang ada di Indonesia, yang pertama adalah kilang Pangkalan Brandan di Sumatera Utara, yang kedua kilang Dumai di Riau, yang ketiga kilang Cilacap Jawa Tengah, yang keempat kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, yang kelima kilang Kasim di Papua, dan yang keenam adalah kilang Balongan di Jawa Barat, yang ketujuh adalah kilang Cepu, di mana untuk hasil pengolahan kilang minyak ini yang dikelola oleh Pertamina diolah menjadi bahan baku untuk sumber energi. Ya, yang pertama bisa dari untuk Pertamax, Pertalite, kemudian ada minyak diesel, kemudian minyak tanah, aspal, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah batik Indonesia. Apa itu batik? Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari
budaya Indonesia. Batik adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menggerakkan malam atau lilin pada kain itu. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Nah, untuk batik sendiri dilihat dari tekniknya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah batik tulis. Batik tulis itu kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Nah, biasanya membutuhkan waktu 2-3 bulan. Yang kedua adalah batik cap. Batik cap ini adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Biasanya terbuat dari tembaga. Nah, untuk batik cap ini membutuhkan waktu 2-3 hari. Yang terakhir adalah batik lukis, di mana proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih. Biasanya pewarnaan pada batik lukis biasanya menggunakan serat-serat alami. Nah, ini contoh gambar batik. Ini yang menggunakan alat tradisional berupa canting. Kemudian yang sebelahnya adalah yang batik cap. Nah, ini ada berbagai macam contoh motif batik. Ada yang warnanya coklat, ada yang biru, ada yang merah, marun, dan krem. Ada yang bentuknya kotak-kotak, ada yang lingkaran maupun bunga. Ada juga yang berbentuk berbagai ukuran. Nah, ini contoh batik-batik yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi jenis atau motif batik yang ada di Indonesia yang kalian ketahui. Oke, untuk materinya sudah selesai. Tugas produk yaitu kalian harus menggambar motif batik. Langkah-langkahnya: gambarlah motif batik dengan tema bebas. Gambar di kertas HVS atau di buku gambar. Setelah digambar, kemudian diberi warna agar motif batik tersebut lebih menarik. Nah, setelah selesai digambar dan diberi warna, di pojok atas buku gambar atau kertas gambar atau kertas HVS kalian ditulis nama dan kelas. Nah, untuk waktu pengumpulan kurang lebih 1 minggu. Pengumpulan lebih cepat, lebih baik. Sekian anak-anak untuk materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kalian bisa memahami. Dan selalu ingat mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan agar kita terhindar dari COVID-19 yang sekarang di Indonesia itu sudah sekitar 1 juta lebih untuk penderita COVID yang ada di Indonesia, dan termasuk jumlah terbesar di wilayah Asia. Nah, makanya kita harus selalu menjaga diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita dan lingkungan kita selalu sehat dan terhindar dari COVID. Terima kasih, selalu semangat untuk belajar dari rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.